Kenapa aku sama PO X itu berakhir kerjasamanya? Karena buat aku satu sampai detik ini pun Mas, jujur aja demi Allah ini ya, saya itu masih menyimpan rasa terima kasih yang sangat luar biasa besar sama PO, sama mereka. Karena tanpa bantuan mereka pun MTI nggak akan lahir secepat ini, secepat itu pada saat itu. Makanya semua bentuk ketidakenakan atau ketidaknyamanan atau semua bentuk perkara perselisihan dan lain-lain yang menurutku, walaupun menurut saya ya pribadi, kalau kita lihat dari akad kontrak dan lain sebagainya, itu benernya saya ini pihak aslinya pihak korban. Nanti kalian akan suatu saat akan tahu sendiri ketika sudah selesai masa penyidikan, karena ini kan semua berkas-berkasnya udah mulai masuk ke ini kan. Jadi aku nggak bisa berbicara banyak karena itu hubungannya substansi. Jadi aku nggak pernah ngomong ke media sekalipun kenapa alasan akhir hubungan kerjasama kami itu berakhir, dan kenapa saya pindah keluar dari sana juga. Saya juga nggak bisa ngomong karena kalau saya ngomong itu pasti nanti akan menjatuhkan marwah salah satu pihak, kan nggak bagus nih. Makanya buat saya pertempuran ini aslinya pertempuran yang sampai detik ini hati nurani saya itu nolak. Tapi karena MTI ini isinya bukan cuman Rian Mahendra. MTI ini isinya bukan cuman Rian Mahendra, bukan cuman Andi, bukan cuman Amri, bukan cuman siapa. Ini banyak orang yang nyupport. Banyak orang yang hidup di sini. Walaupun hitungannya puluhan, tapi buat aku ini banyak. Dan mereka semua meminta pertanggungjawaban kepada aku sebagai pelindung mereka kasarnya. Supaya ini diluruskan, karena kalau enggak ini akan jadi bola liar. Bola liar itu kan enak kalau arahnya ke sini ya. Kalau arahnya ke mana-mana kan nanti nama keluarga besar juga jadi tercoreng dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, walaupun saat ini saya belum bisa menunjukkan bukti-buktinya karena hubungannya masih berkaitan dengan penyidikan polisian ya. Satu hal yang bisa saya pastikan, semua tuduhan yang mereka tunjukkan kepada saya itu benar-benar tuduhan tanpa dasar. Buat saya itu fitnah. Buat saya itu pembunuhan karakter. Entah motivasinya apa, saya nggak ngerti. Kenapa acara sesakral itu yang harusnya jadi acara launching promo jalur baru, kenapa harus diisi dengan hal-hal yang menurut saya secara etika moral ini nggak baik. Karena dengan begini orang akan menilai. Kita ini kan orang-orang yang hidup di dunia transportasi ini punya etika moral yang nggak tertulis. Setiap bentuk perselisihan kita di lapangan kita selesaikan di lapangan. Setiap bentuk perselisihan kita di dalam internal kita selesaikan di internal. Belum pernah ada sejarah. Makanya saya itu bingung, ini benernya pengusaha bis atau bukan. Kenapa sejak saat saya keluar bulan apa sih? Sekarang logika aja deh. YouTube itu kan jadi alat bukti ya. Dalam artian itu adalah jejak digital. Kalian bisa lihat sendiri kapan MTI mulai berjalan, mulai operasional. Ya kan? Tanggal 24 Juni. Ya kan? 24 Juni itu kita trial, Mas. Trial itu apa, Mas? Uji coba armada. Bis kan baru selesai painting kan. Tanggal 24 kita nyatakan buat jalan. Setiap bentuk kerusakan bis itu kan ada dua tipe ya, dua macam ya. Sesuatu yang terlihat dari luar dan yang nggak terlihat dari luar. Iya kan? Ya. Makanya kita yang udah terlihat dari luar sudah kita benahi. Yang dirasakan yang nggak kelihatan dari luar, ibaratnya mungkin kompresor dalemannya kayak gimana, mungkin dryer dalemannya kayak gimana, mungkin kampas koplingnya dalemannya kayak ini kan hal yang ada di dalam dan tidak terlihat. Ini makanya dibutuhkan trial. Berarti tanggal 24 Juni kita trial. Ya. Bulan Juli tanggal 1 kita niatkan buat ini pra operasional. Namanya bis baru buka, baru jalur baru buka ibaratnya. Kita kan berarti perlu adaptasi jalur kan. Iya. Ya kan, pengenalan jalur